Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak solih dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini, nak? Bulan harap semua anak-anak dalam keadaan sehat selalu ya, nak, dan tetap semangat belajarnya. Teman-teman, hari ini kita mulai pembelajaran tema 8 ya, nak. Tema 8 subtema 1 PB1, yaitu tentang perbedaan waktu dan pengaruhnya. Baik teman-teman, bagi teman-teman yang tidak ikut tatap muka, dengarkan dan simak video yang Bu Bulan bagikan ya, nak. Oke, kita mulai. Sebelum kita mulai, ada baiknya sama-sama kita membaca doa. Doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Oke teman-teman, sudah membaca doa ya. Oke, kita lanjutkan. Subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Bacalah percakapan Siti dan Udin di bawah ini. Udin: wah, seru sekali ya permainan kita hari ini. Sayang sekali, hari sudah sore. Ayo kita pulang. Iya, seru sekali. Seandainya kita dapat terus bermain sepanjang hari, pasti akan sangat menyenangkan. Iya, betul. Tetapi malam pasti akan tiba dan kita harus segera pulang. Betul, Udin. Pasti akan susah bermain bola ketika malam. Mengapa ada siang dan ada malam? Ayo kita cari informasinya, teman-teman. Oke, untuk mencari informasinya silakan dibuka halaman 2. Ayo mengamati. Mengapa ada siang dan ada malam? Apakah matahari itu bergerak sehingga ia terbit dan tenggelam? Bumi atau matahari yang sesungguhnya bergerak? Untuk memahaminya, ayo kita pelajari bersama. Oke teman-teman, di sini ada ayo mengamati. Ayo kita cari informasi lebih terperinci tentang terjadinya siang dan malam. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Ya, nak, di situ ada gambar buklet, judulnya terjadinya siang dan malam. Perhatikan gambarnya ya, nak. Ada yang gambarnya agak terang dan yang agak gelap. Perhatikan judul dan gambar sampul buklet. Dapatkah kamu memberikan informasi-informasi penting apa saja yang ada di buklet tersebut? Menurut kamu, ya, dapatkah kamu memperkirakan informasi apa aja yang ada di buku tersebut? Gak apa-apa, namanya memperkirakan. Gak mesti harus benar. Mendekati tidak apa. Salah juga tidak apa. Namanya memperkirakan. Ya, nak, ya. Silakan nanti kamu perkirakan dan kamu kerjakan. Jawab di buku, tulis seperti kamu. Kita lanjutkan. Tuliskan hal-hal yang telah kamu ketahui dan ingin kamu ketahui tentang siang dan malam. Misalnya, waktu terjadinya, penyebab, dan perbedaan yang teramati. Gunakan format di bawah ini. Hal yang telah aku ketahui. Menurut kamu saja, apa sih yang sudah kamu ketahui? Atau sedikit saja tentang materi itu, nak. Ya, paham ya? Kira-kira hal yang ingin kamu ketahui sebelum kamu mempelajari itu apa? Setelah kamu membaca, pasti kamu ingin mengetahui yang lebih luas lagi kan? Apa sih yang ingin kamu ketahui dari membaca yang di halaman sebelumnya? Oke, kamu isi ya, nak, di buku tulis kamu jawab ya. Tidak bobolan, paksakan berapa sebisa kamu aja ya, nak, ya. Oke, kita masuk ayo mengamati. Ayo membaca. Ya, bacalah informasi tentang siang dan malam. Bacalah informasi tentang siang dan malam berikut ini. Berilah garis bawah pada kata-kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Iya, kira-kira informasi apa yang bisa kamu temukan tentang siang dan malam? Ya, nak, dan kamu garis bawahi pada kata kunci sebagai informasi penting yang kamu temukan. Kamu lihat itu gambar. Ada gambar. Gambar itu ya dibagi dua. Ada siang, ada malam. Kira-kira menurut kamu dari gambar itu informasi penting apa yang bisa kamu ambil? Atau kata kunci apa tentang informasi penting yang bisa kamu temukan? Kamu silakan berpikir ya, nak. Setelah kamu sudah tahu jawabannya, silakan dikerjakan di buku tulis tematik ya. Oke. Kalau sudah selesai, kita lanjutkan ke halaman 4. Perhatikan gambar. Ketika pagi hari, saat membuka jendela, kamu melihat cahaya di langit. Cahaya itu tanda matahari telah terbit.
Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat makan siang, matahari berada di tempat tinggi di langit. Saat waktunya makan malam, matahari tidak tampak lagi di langit, tenggelam di cakrawala. Pertanyaannya, benarkah matahari yang bergerak? Menurut kamu benar gak sih matahari yang bergerak atau bumi yang bergerak? Bagaimana menurut kamu? Mari kita cari tahu. Ya nak, di situ ada gambar bumi. Ya, ada kutub utara dan kutub selatan dan ada arah rotasi. Ya nak ya, rotasi itu adalah perputaran. Ya nak ya, perputaran apa? Searah jarum jam atau berbeda dengan jarum jam? Iya, nanti kamu akan tahu jawabannya. Matahari tampak terbit di pagi hari dan tenggelam di sore hari karena rotasi bumi. Bumi terus berotasi sehingga matahari tampak terbit di sebelah timur dan tenggelam di sore hari. Sekali lagi, ini karena rotasi bumi. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Bumi bergerak seperti gerakan permainan gasing. Kamu tahu ya permainan gasing? Maka seperti itulah bumi bergerak. Planetmu bergerak mengelilingi garis khayal yang disebut sumbu. Gerakan bumi mengelilingi sumbu atau poros disebut rotasi bumi. Ya nak ya. Waktu bumi mengalami satu kali rotasi adalah 24 jam. Sekarang lakukan percobaan. Menghadaplah kamu ke lampu. Anggaplah kamu sebagai bumi dan lampu sebagai matahari. Kepalamu sebagai poros bumi. Berputarlah di tempat pelan-pelan sambil mengamati posisi lampu terhadap dirimu dengan arah berlawanan arah jarum jam. Demikianlah matahari yang tampak bergerak. Sesungguhnya bumilah yang bergerak. Peristiwa pergerakan tersebut dinamakan gerak semu harian matahari. Namanya gerak semu. Pernah dengar kan semu? Semu itu artinya palsu, tidak nyata ya nak ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mengapa gerak matahari dikatakan semu? Tentu kamu tahu bahwa gerak tersebut bukanlah gerak matahari yang sesungguhnya. Peristiwa itu terjadi karena adanya perputaran bumi pada porosnya. Ya nak, perputaran bumi pada porosnya disebut rotasi. Ingat ya nak ya. Gerak bumi itulah yang menyebabkan matahari seolah-olah bergerak dari timur ke barat. Untuk memahami lebih dalam tentang gerak semu, ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba. Kegiatan 1. Simulasi tentang gerak semu. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Teman-teman, sebenarnya tadi Bu Bulan sudah menjelaskan ini di tatap muka, tapi kamu nanti boleh coba ya. Mungkin pada anggota keluarga kamu atau adik kamu atau kakak kamu boleh ya. Kamu dan temanmu akan melakukan kegiatan bersama untuk memahami tentang gerak semu matahari. Ikuti langkah-langkah kegiatan di bawah ini. Yang pertama, anggaplah kamu sebagai A dan temanmu sebagai B. Perhatikan gambar dan berdirilah sesuai dengan posisi yang ditunjukkan oleh gambar. Jadi itu A dan B, terserah siapa A dan B itu. Mau temanmu, mau kakakmu, mau adikmu, ya terserah, atau mungkin anggota keluargamu yang lain boleh. Nanti dipraktekkan di rumah ya teman-teman. Ya, dia harus berdiri di posisi sejajar ya nak. 3. A menutup mata. Jadi yang A menutup mata, berdiri tetap pada posisinya. B berjalan maju 1 meter. Ya, jadi 1 meter ini gak mesti harus 1 meter jauh ya. 1 langkah atau 2 langkah saja juga bisa. Anggap saja itu 1 meter ya nak ya. A membuka mata dan mengamati perubahan posisi B. Jadi ketika si A membuka mata, dia mengamati ya posisi B. Dia bingung. Sebenarnya yang maju itu B atau yang A yang mundur. Nah, seperti itu kira-kira nak. Perubahan posisi B terjadi karena B bergerak ke depan, akan tetapi A seolah-olah dirinya yang bergerak mundur, sehingga ia berada di belakang B. Peristiwa ini mengilustrasikan gerak semu harian matahari. Iya, sekarang Bu Bulan mau tanya, A dan B kira-kira yang mana yang matahari, yang A atau yang B? Yang mana bumi, yang A atau yang B? Ayo coba diingat-ingat bagaimana seharusnya. Pasti kamu tahu jawabannya setelah kamu membaca ya halaman sebelumnya. Oke teman-teman, nanti boleh dipraktekkan ya nak. Lanjut kita masuk yang halaman 6. Oke, kegiatan 2. Simulasi tentang peristiwa siang dan malam sebagai akibat rotasi bumi. Mari kita lakukan simulasi berikut ini. Bentuklah kelompok yang terdiri atas 4-5 orang. Sebenarnya tadi Bu Bulan juga sudah membuat bentuk kelompok ya nak ya. Tapi kamu
kerjakan sendiri ya nak ya, karena kamu tidak punya teman kelompok, tidak apa, nggak apa, kerjakan sendiri. Nanti kamu boleh praktekkan dengan adik kamu, saudara kamu, kakak kamu, bebas siapapun ya nak ya. Pilihlah 2 orang teman dalam kelompokmu untuk melakukan kegiatan seperti gambar berikut. Perhatikan, itu ada gambar, ada 2 orang anak menggunakan pakaian seragam sekolah. Ada ya satu yang memegang senter, ada satu yang memegang globe. Anggap saja globe di situ ya, gambar globe adalah bumi dan senter itu anggaplah matahari. Jadi senter itu anggaplah matahari, cahaya matahari mengenai ke bumi. Coba kamu perhatikan, ada bagian yang terang, ada bagian yang gelap ya nak. Iya, jadi kamu anggap saja itu ya perputaran matahari, perputaran bumi mengelilingi matahari gitu ya nak ya. Kalau dari gambar itu kamu bisa simpulkan ya, jadi bagian bumi atau globe yang dekat sinar matahari akan mengalami perubahan waktu apa? Bagian yang menjauhi matahari atau senter di gambar itu akan mengalami waktu apa? Seperti itu. Paham ya nak ya? Ya, ikuti langkah kegiatan di bawah ini. Alat dan bahan yang diperlukan, ada senter, ada globe. Sebenarnya nggak mesti harus globe ya nak, mungkin ada benda-benda yang lain. Intinya yang satu ada cahaya, yang satu lagi tidak. Terserah, bebas apapun ya nak ya. Atau mungkin bola plastik, atau bola kasti, atau mungkin ada benda-benda yang seperti agak gelap ya nak ya, bebas. Oke? Kamu ikuti arahan nomor 1 sampai nomor 5. Insya Allah kamu akan bisa mengerjakan jawaban nomor 4 sampai nomor 5. Paham ya nak? Silakan kamu tulis soalnya dan jawabannya di buku tulis tematik kamu. Oke teman-teman? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Ayo mengamati. Teman-teman, ketika kamu sudah membuat praktek yang tadi, yang di halaman 6, insya Allah kamu pasti bisa mengerjakan ayo mengamati nomor 1 sampai nomor 10, begitu dengan kesimpulannya. Ya nak ya. Nomor 1, andaikan senter adalah matahari dan globe adalah bumi. Kapan kita mengalami siang? Kapan kita mengalami malam? Bagaimana posisi matahari selama pengamatan? Diamkah atau bergerakkah? Bagaimana posisi bumi selama pengamatan? Diam atau bergerak? Yang nomor 2, bagaimana arah gerak bumi dibandingkan dengan arah gerak jarum jam? Iya, insya Allah nomor 2 sampai nomor 10 kamu pasti bisa mengerjakan. Silakan ditulis soalnya ya nak. Begitu juga dengan jawaban dan kesimpulannya. Apabila sudah selesai, dilanjutkan, ayo renungkan dan berdiskusi bersama dengan orang tua. Paham teman-teman? Oke, teman-teman ya, kita akhiri pembelajaran kita ya nak. Setelah selesai belajar, ucapkanlah hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, apabila ada yang kurang jelas, jangan segan-segan untuk WA Bu Bulan ya. Bulan tutup dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.